sadar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan jumlah korban meninggal dunia akibat banjir di Sumatera bertambah menjadi 914 orang. KTT Global tentang pertanian berkelanjutan didedikasikan untuk mempromosikan pertukaran global dan kolaborasi bersama dalam bidang pertanian berkelanjutan. Selamat malam, Anda menyaksikan Klik Indonesia Malam TVRI bersama saya, Semi Bastian. Hari ini Sabtu, 6 Desember 2025. Dan saudara, berikut Klik Indonesia Malam selengkapnya. Informasi yang pertama datang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat banjir di Sumatera bertambah menjadi 914 orang. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan jumlah korban meninggal dunia akibat banjir di Sumatera bertambah menjadi 914 orang. Data ini diperoleh berdasarkan rekapitulasi hasil pencarian dan pertolongan yang dilakukan pada Sabtu 6 Desember. Dengan rincian jumlah korban meninggal di Aceh sebanyak 359 jiwa, di Sumatera Utara 329 jiwa, dan di Sumatera Barat 226 jiwa. Abdul menegaskan BNPB akan terus mengoptimalkan dan melakukan percepatan operasi pencarian dan pertolongan untuk para korban yang masih hilang. Sementara itu untuk korban hilang saat ini ada 389 orang, jumlah tersebut berkurang dari data sebelumnya 521 orang. BNPB berharap angka ini terus turun hingga operasi pencarian dan pertolongan bisa benar-benar meminimalkan jumlah korban hilang. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian dan evakuasi di berbagai titik lokasi yang masih terisolasi akibat akses jalan terputus. Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga melaporkan sebanyak lebih dari 817.000 warga dari 3 provinsi terdampak masih bertahan di lokasi pengungsian. Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan penanganan pengungsi akibat banjir dan longsor di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terus berlangsung secara intensif. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, hingga saat ini lebih dari 800 jiwa pengungsi telah terdata dan kini menjadi fokus utama upaya tanggap darurat. Penanganan tidak hanya terpusat di kota atau pos induk, tetapi sudah diarahkan langsung ke kantong-kantong pengungsian masyarakat. Ia mengungkapkan seiringnya membaiknya cuaca, sejumlah akses jalan di Sumatera Utara dan Aceh menunjukkan perkembangan signifikan. BNPB terus mengintensifkan distribusi logistik melalui 3 moda darat, laut, dan udara. Armada udara menjadi tulang punggung bantuan ke wilayah yang terisolasi. 12 sorti udara telah dilakukan dari Lanut Silangit, terutama untuk wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Langkat. Bantuan yang dikirim mencakup beras, makanan siap saji, susu, selimut, hingga obat-obatan. Selain itu, pasokan bahan bakar juga mulai menjangkau wilayah yang terputus. Guna menjaga stabilitas cuaca agar proses evakuasi dan distribusi bantuan tidak terganggu, BNPB, BMKG, dan TNI AU terus melaksanakan operasi modifikasi cuaca di 3 provinsi terdampak. OMC telah dilaksanakan sejak 27 hingga 28 November, mencatat puluhan sorti dengan puluhan ton bahan semai.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus mengupayakan penyaluran bantuan logistik ke wilayah terdampak banjir di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa pembukaan akses menuju dua wilayah Kampung Arol Pinang di Kecamatan Penaron serta Dusun Karangkuda di Gampong Bunin, Kecamatan Serbaja di Kabupaten Aceh Timur sangat krusial karena masih terisolir. BNPB bersama BPBD, TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah terus berupaya memastikan masyarakat yang terisolir bisa segera menerima bantuan. Tim gabungan BNPB, BPBD, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, serta Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki harus menempuh perjalanan darat sambil menghadapi sejumlah titik longsor. Di Jalan Perelak, Gampong Penaron Lama terdapat 3 titik longsor berdekatan dengan 1 titik longsor besar yang merusak parah badan jalan sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Rombongan terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh sekitar 20 meter melewati jalur yang sepenuhnya tertutup lumpur. Selain longsor, jalan menuju Arul Pinang dipenuhi gelombang, badan jalan amblas serta sisa lumpur yang menandakan bahwa tinggi genangan banjir sebelumnya mencapai 3 meter. Sejumlah rumah warga tampak terendam lumpur hingga ke atap, sementara aliran listrik dan jaringan komunikasi masih terputus. BNPB mencatat kebutuhan mendesak di wilayah ini meliputi bahan makanan, air bersih, obat-obatan, perlengkapan bayi, serta kebutuhan perempuan. Kondisi serupa terjadi di Dusun Karangkuda, Kecamatan Serbajadi, yang hampir 1 pekan terputus aksesnya. Sekitar 75 rumah warga dilaporkan hancur akibat banjir besar. Meskipun tidak ada korban jiwa, masyarakat mengalami trauma setiap kali turun hujan. Warga membangun tempat pengungsian mandiri menggunakan terpal sambil menunggu bantuan masuk. Bantuan sangat dibutuhkan, mulai dari air bersih, pakaian, selimut, makanan siap saji, hygiene kit, sampai susu bayi dan obat-obatan. Saudara, puluhan warga di Korong Sipinang, Kenagarian Anduriang, Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat terisolir setelah jembatan penghubung di daerah tersebut putus. Agar warga tetap mendapatkan makanan, pengiriman bantuan terpaksa menggunakan makanan dengan tali dan katrol melewati sungai. Puluhan warga di Korong Sipinang, Kenagarian Anduriang, Kecamatan Duo Kali Sebalik Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman terisolir setelah satu-satunya jembatan penghubung ke wilayah mereka putus. Sedikitnya ada 70 warga tidak dapat keluar dari daerah tersebut. Jembatan putus akibat deras dan tingginya debit air Sungai Batang Sipinang. Aliran air yang kuat menghantam bagian bawah jembatan hingga akhirnya hancur dan terputus. Akibatnya warga hanya dapat menerima pasokan makanan melalui tali yang dikaitkan dan diarahkan menggunakan katrol. Cara ini menjadi satu-satunya akses untuk menyalurkan bantuan sejak jembatan terputus. Jembatan rajangnya putus, terpaksa mengirim makanan melalui tali, ya mudah-mudahan ini bisa kita bangun segera sebab ada di sebelah sana ada kurang lebih sekitar 15 kepala keluarga. Seluruh warga dalam kondisi sehat, namun pemerintah daerah tengah mencari solusi terbaik agar puluhan warga tersebut dapat segera dievakuasi dan ditempatkan di posko terdekat. Demikian laporan Abdul Syaril, TVRI Sumatera Barat. TNI Angkatan Laut terus berkomitmen dalam membantu kesulitan masyarakat, terutama korban bencana banjir dan longsor. KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 melaksanakan pelayanan kesehatan kepada korban terdampak bencana di Sibolga, Sumatera Utara. Korban atas nama Roy Alfi Wahyudi Nasution, usia 23 tahun, didiagnosa patah tulang paha kanan sehingga korban mendapatkan tindakan operasi ORIF pasang flat. Selanjutnya terdapat 3 pasien dengan pelayanan rawat jalan, diantaranya mendapatkan diagnosa infeksi telinga dan mendapatkan terapi tetes telinga. KRI RJW 992 yang merupakan kapal rumah sakit milik TNI AL ini dilengkapi dengan alat kesehatan, diantaranya tandu, tabung oksigen, dan brandcard. Kapal ini juga membantu pengisian tabung oksigen sebanyak 10 tabung besar untuk Rumah Sakit Meta Medika Sibolga. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan saat ini ada 2 jenis KRI bantuan rumah sakit, yaitu KRI Dr.
Suharso 990 yang diposisikan di pantai timur Sumatera dan KRI Dr. Rajiman Widioningrat 992 diposisikan di pantai barat. Unsur TNI Angkatan Laut di bawah Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam Sumatera 2025 KRI Teluk Gilimanuk 531 mendukung upaya pemerintah daerah menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Provinsi Aceh. Kegiatan debarkasi dilaksanakan oleh prajurit KRI Teluk Gilimanuk 531 bersama stakeholder terkait untuk memastikan setiap paket bantuan distribusi diturunkan sesuai dengan prosedur. Bantuan logistik diterima secara resmi oleh pemerintah daerah Aceh Timur melalui Bupati Iskandar Usman Al-Farlaki. Penyerahan ini mencerminkan sinergi kuat antara unsur pemerintah, swasta, dan TNI AL dalam mempercepat distribusi bantuan bagi warga yang membutuhkan. Bantuan debarkasi meliputi berbagai kebutuhan pokok, diantaranya air mineral, mie, snack makanan, dan minyak goreng. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan komitmen TNI AL untuk terus hadir di setiap lini penanganan bencana, baik melalui pengoperasian KRI, pengamanan jalur distribusi, maupun dukungan langsung kepada masyarakat. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Malam TVRI. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Persiapkan diri Anda untuk manuver menegangkan dari lintasan motocross MXGP MX2, kelas bergengsi yang mempertemukan para pembalap terbaik dari seluruh penjuru dunia. Rasakan sensasi scrub tajam di udara hingga berm circuit yang berbahaya. Jangan lewatkan aksi spektakuler para riders elite di setiap lintasan penuh tantangan. MXGP MX2, saksikan hanya di TVRI Sport. Halo lulusan baru S1 dan D3. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia membuka program pemagangan nasional. Program ini memberi kamu kesempatan belajar langsung di dunia kerja nyata. Program magang nasional memberi kita pengalaman kerja nyata, sekaligus menambah keterampilan kita di dunia industri. Ayo daftarkan dirimu sekarang juga. Kunjungi situs maganghub.kemenakter.go.id. Klik daftar pencari kerja, lengkapi profilmu, pilih lowongan magang yang sesuai, lalu upload dokumen, dan tunggu seleksi. Ayo, wujudkan karirmu sejak dini. Raih pengalaman kerja, kembangkan jaringan industri. Dan jadi bagian dari generasi siap kerja untuk masa depan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Malam TVRI dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Saudara, Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi pengelolaan Plaza Klaten dengan terdakwa Jeff Ferry Sanjaya. Pengadilan Tipikor Semarang menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi pengelolaan Plaza Klaten dengan terdakwa Jeff Ferry Sanjaya. Jeff Ferry Sanjaya yang merupakan Direktur PT MMS sebagai pengelola Plaza Klaten. Kuasa hukum terdakwa menyoroti adanya kriminalisasi dalam kasus ini. Jaksa Penuntut Umum Aderina mengatakan perusahaan milik terdakwa mengelola Plaza Klaten pada kurun waktu 2020 hingga 2023 tanpa melalui proses lelang. Ia menyatakan dugaan tindak pidana korupsi tersebut bermula ketika terdakwa mengajukan permohonan pengelolaan Plaza Klaten ke pemerintah Kabupaten Klaten pada 2020. Secara singkat, singkat aja, yang singkat aja tentang. Jangan saya Pak, satu pintu aja Pak. Usai pembacaan dakwaan, penasihat hukum terdakwa O.C. Kaligis menyampaikan keberatan atas dakwaan penuntut umum.
Yang keuangan daerah ada sekda. Dan ini kan kita nggak lelang dan artinya karena ini bukan jasa dan barang, pengadaan barang dan jasa. Karena uangnya uang dari terdakwa semua. Dan yang paling penting menjadi pertanyaan bagi saya, ini kan disetujui, ada tanda tangan dari Bupati. OJK Linggis mengatakan pengelolaan Plaza Klaten tidak perlu melalui proses lelang karena bukan termasuk sebagai pengadaan barang dan jasa. Penunjukan perusahaan terdakwa sebagai pengelola Plaza Klaten disetujui oleh Bupati Klaten Sri Mulyani yang menjabat pada saat itu dan bahkan meresmikan pembukaan aset Pemda itu. Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI menegaskan berkomitmen menjaga kualitas calon advokat melalui pelaksanaan ujian profesi advokat. Pelaksanaan ujian profesi advokat 2025 kali ini digelar serentak di 46 kota di seluruh Indonesia dengan diikuti 3.881 peserta. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan yang juga Ketua Umum DPN PERADI, Otto Hasibuan mengungkapkan, lebih dari 3.000 peserta mengikuti UPA tahun ini dengan Jakarta menjadi lokasi terbanyak yaitu 1.026 peserta. Ujian dilakukan serentak dalam jam yang sama untuk menjaga integritas soal yang seluruhnya disiapkan terpusat. Otto menegaskan bahwa ketatnya UPA bukan untuk mempersulit peserta, tetapi memastikan standar profesi advokat benar-benar terjaga. Ia mengatakan hanya calon advokat yang cakap, beretika, dan memiliki integritas tinggi yang layak dinyatakan lulus. Otto menilai kualitas advokat berpengaruh langsung kepada masyarakat karena layanan hukum yang buruk justru dapat merugikan pihak yang mencari keadilan. Tugas kita juga tetap juga harus membantu pemerintah. Karena kalau kita tidak meningkatkan kualitas advokat ini dengan baik, maka yang korban itu nanti adalah masyarakat. Itu intinya kan. Masyarakat akan korban. Ya coba bayangkan. Kalau ada advokat yang tidak berkualitas memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, lantas masyarakat kan pasti dirugikan kalau dia tidak berkualitas. Selain menjaga kualitas, PERADI juga menyiapkan advokat menghadapi perubahan hukum nasional. Otto mengingatkan bahwa KUHP baru akan berlaku pada awal Januari 2026, sementara banyak advokat yang bahkan belum membaca aturan tersebut. PERADI berkomitmen menggelar seminar dan sosialisasi lanjutan, baik secara daring maupun luring, agar advokat memahami perubahan hukum secara menyeluruh. KTT Global Tantang Pertanian berkelanjutan didedikasikan untuk mempromosikan pertukaran global dan kolaborasi bersama dalam bidang pertanian berkelanjutan. Forum ini diselenggarakan di Pulau Hainan, Tiongkok, sebuah pusat baru bagi pertanian modern. KTT Global tentang pertanian berkelanjutan mempertemukan para elit dan pakar pertanian terkemuka dari seluruh dunia untuk melakukan diskusi mendalam mengenai pembangunan pertanian berkelanjutan. Pada forum ini lebih dari 300 perwakilan dan lebih dari 20 negara berkumpul, termasuk 6 duta besar dari Rwanda, Pakistan, Timor Leste, Laos, dan Kedutaan Besar Myanmar yang menyampaikan pidato mewakili negara masing-masing mengenai potensi, tantangan, dan peluang dalam membangun pertanian yang berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera. Forum ini diselenggarakan bersama oleh Hainan Institute for Free Trade Port Studies, sebuah institut yang didedikasikan untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan dan mempromosikan keterbukaan tingkat tinggi di Free Trade Port Hainan. Forum dibuka oleh pendiri dari Sekretaris Jenderal Forum GSSA yang dilanjutkan dengan pidato utama pertama yang disampaikan oleh H. Nolan Heiser, mantan Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia menekankan tantangan dunia dalam memberi makan populasi yang terus bertambah secara berkelanjutan tanpa menguras modal alam yang menjadi dasar pertanian. Tantangan ini dipicu oleh tekanan ekonomi, stres iklim, degradasi tanah, limbah pangan, dan ketidaksetaraan. Dalam forum bergengsi ini, ia juga menyoroti salah satu tantangan paling mendesak bagi umat manusia, membangun sistem pangan global yang bergizi, sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Topik tersebut mencerminkan kekhawatiran inti mengenai masa depan sistem pangan berkelanjutan dunia. Saudara, keluarga besar Persekutuan Rote Bersatu atau PRB menggelar ibadah syukur Natal 2025 yang dipadukan dengan Malam Budaya Rote Endau. Acara ini tidak hanya menjadi momen spiritual saja, melainkan ajang pelestarian budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur.
Jemaat dan masyarakat Rotendao yang tinggal di Jabodetabek menghadiri ibadah syukur Natal PRB 2025. Tahun ini perayaan mengangkat tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin juga menyampaikan kepedulian terhadap saudara-saudara yang tengah mengalami bencana banjir di berbagai daerah di Indonesia. Sebelumnya, Benjamin baru saja mengunjungi wilayah yang terkena dampak banjir dan longsor. Melalui ibadah bersama, warga Rote diajak mendoakan mereka yang terdampak dan tetap menumbuhkan harapan di tengah kesulitan. Prihatinan yang besar, semoga di damai Natal ini juga membawa kesejukan, juga kita juga bisa mempunyai kepedulian yang besar kepada saudara-saudara kita yang menderita, itu baik di Padang, baik di Sumatera Utara maupun di Aceh. Betul itu. Kita mengadakan ibadah sekaligus mendoakan buat keluarga atau saudara-saudara kita yang ada dalam musibah. Semoga mereka diberikan hati yang penuh dengan walaupun mereka dalam kesulitan, tapi mereka tahu bahwa dengan apa yang mereka miliki, mereka mendapatkan sesuatu yang... Andre juga berharap kegiatan ini dapat mempererat kebersamaan sekaligus memperkenalkan budaya Rote kepada generasi muda. Perayaan Natal PRB 2025 ini tidak hanya menjadi ajang refleksi iman, tetapi juga panggilan untuk memperkuat solidaritas antar sesama anak bangsa. Saudara, nasi balap khas Desa Puyung, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyuguhkan rasa pedas jeruk limau yang menggugah selera. Berbagai kuliner lokal khas Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan eksistensinya sebagai bagian dari identitas budaya dan destinasi rasa yang dinikmati masyarakat, salah satunya adalah nasi balap. Di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, terdapat warung nasi balap sederhana yang dikenal karena keunikan cita rasa yang ditawarkan, khususnya rasa pedas menyengat dari perpaduan jeruk limau yang menjadi ciri khasnya. Warung tersebut dikenal dengan nama Nasi Balap Haji Wildan, berlokasi di sebelah barat Masjid Wakan atau sisi barat kantor Bupati Lombok Tengah. Penyajiannya yang dibungkus daun pisang menjadi daya tarik tersendiri. Menurut penjualnya, Inak Wildan inilah yang menjadi pembeda utama dari kompetitor. Ia menyatakan pembeli tidak akan membeli jika nasi tidak dibungkus dengan daun pisang. Satu porsi nasi balap Haji Wildan disajikan lengkap dengan ayam suwir, pedas, abon ayam, kacang panjang, kedelai goreng, dan sambal khas berbahan dasar jeruk limau. Kombinasi rasa pedas yang segar dari jeruk limau inilah yang membuat cita rasa begitu khas dan sulit ditemukan di tempat lain. Usaha yang buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 22 malam ini mampu menjual rata-rata 25 kg nasi berserta lauknya setiap hari, dengan harga yang tetap terjangkau, yaitu Rp13.000 per bungkus atau piring. Sementara itu, omset harian warung ini bisa mencapai jutaan rupiah. Berapa berasnya, Bu? Kadang 20 kilo, kalau lagi rame, kadang 25. Okay. Kalau lagi paling sedikit, kadang 10 kilo. Berapa harga nasinya, Bu? 13.000. 13.000 ya? 5.000 sampai 13. Kalau ada yang mau 15, 20 saya kasih. Aku nggak nolak gitu kalau 5.000. Iya. Seorang pelanggan setia, Budi, mengaku senang memesan nasi balap tersebut karena harganya murah, lokasinya dekat dengan kantor, serta cita rasa yang khas dan berbeda dari kebanyakan nasi balap lainnya. Ia juga mengapresiasi konsistensi rasa dan harga yang tetap terjaga sejak pertama kali ia mengenal tempat ini. Menurutnya, rasa makanan tidak pernah berubah dan harga tetap sama sejak awal, yaitu Rp13.000. Enak dan harganya murah. Murah ya? Oke. Selain itu gimana ini? Selain enak, kemudian apa yang menjadi daya tariknya, Mas? Ada sambalnya mungkin, ada apa? Pedas. Ya? Enak, pedas. Keberadaan nasi balap Haji Wildan tidak hanya menjadi pilihan untuk sarapan atau makan siang, tetapi juga sebagai representasi kekayaan kuliner lokal yang lestari, autentik, dan tetap diminati lintas generasi. Sri Handayani, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Seorang mantan ojek online di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, sukses membudidayakan melon dengan metode greenhouse. Dengan menggunakan teknologi modern dan varietas unggul, sekali panen ia mampu meraup untung hingga puluhan juta rupiah.
Bermodal ketekunannya, Supriyanto, seorang mantan pengemudi ojek online, warga Dusun Jagoan, Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, berhasil membudidayakan melon premium dengan sistem hidroponik atau greenhouse. Dari hasil budidayanya tersebut, dalam sekali panen ia mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah hingga puluhan juta. Melon yang ia tanam jenis Golden Aroma dan The Blues memiliki nilai jual yang menguntungkan, yakni 18 hingga 20.000 per kilogram. Kini Supriyanto memiliki 4 buah bangunan greenhouse yang masing-masing berukuran 10 x 40 meter dengan kapasitas 2.000 pohon. Untuk satu pohon bisa menghasilkan buah melon dengan berat 1,5 kg hingga 2 kg dan bisa memanen 4 kali dalam setahun. Di kebun melon miliknya, Supriyanto menceritakan awalnya budidaya melon dimulai tahun 2019 saat terjadi pandemi COVID-19. Saat itu ia memutuskan berhenti menjadi pengemudi ojek online dan beralih mencoba bertani melon dengan memanfaatkan lahan di samping rumahnya. Awal perjalanannya tidak selalu mulus. Ia sempat merasakan kegagalan, namun berkat ketekunannya, ia akhirnya menemukan formula perawatan yang tepat untuk menghasilkan buah dengan kualitas premium. Karena pandemi kita nggak bisa aktivitas di luar rumah, terus kita memanfaatkan lahan di belakang rumah bagaimana bisa memaksimalkan lahan yang tidak produktif seperti itu. Awalnya hanya berapa? Hanya 200 pohon. Terus sampai sekarang? Alhamdulillah sudah 7.500 tanaman. 1 tahun kita bisa panen 4-5 kali ya. Artinya dalam 1 tahun, Mas. Ya. Ini kalau panennya bersamaan itu bisa mendapatkan hasil bersih 200 juta dapat, Mas ya? Dapat sangat-sangat mudah. Supriyanto sebenarnya tidak memiliki latar belakang sebagai petani. Namun karena ia tekun, banyak belajar dari internet cara budidaya melon sehingga membuatnya berhasil. Kini Supriyanto terus akan mengembangkan pertanian melon dengan metode greenhouse. Karena potensi pasar melon masih terbuka dengan permintaan konsumen yang tinggi. Dari Blitar, Langkah Bahtiar melaporkan. Informasi dari Jawa Timur tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Malam TVRI. Akhirnya, saya Bastian mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Indonesia Sport Summit 2025 resmi digelar di Jakarta.
Mozart dan merubah skor menjadi 1-1. Kedua tim kembali bermain sengit hingga. Kita beralih ke informasi dari Liga Spanyol. Real Betis akan menjamu Barcelona pada pekan ke-15 di Estadio de la Cartuja. Kedua tim sedang membawa visi yang berbeda. Real Betis ingin memperbaiki posisi mereka di klasmen, sementara Barcelona berambisi menjaga momentum positif di bawah arahan pelatih Hansi Flick.